Di tengah lembah yang tenang di Sulawesi Selatan, sekelompok arkeolog menemukan sesuatu yang mengubah peta sejarah manusia. Serpihan-serpihan batu, tajam, sederhana, tapi sangat tua. Setelah diteliti, usianya mencapai 1,5 juta tahun. Masalahnya, pada masa itu, Homo sapiens belum ada. Jadi, siapa yang membuatnya? Tahun 2025, tim gabungan arkeolog dari Griffith University, Australia, bersama peneliti dari BRIN Indonesia, melakukan ekskavasi di lembah Walanae, Sulawesi Selatan. Lokasi ini sebelumnya dikenal hanya sebagai tempat ditemukannya fosil hewan purba, seperti stegodon, gajah kerdil yang hidup jutaan tahun lalu. Namun saat menggali lapisan tanah yang lebih tua, mereka menemukan ratusan artefak batu, berupa serpihan, inti, dan alat pukul. Setelah diuji menggunakan metode paleomagnetik dan stratigrafi, hasilnya mengejutkan. Artefak itu berasal dari antara 1,04 hingga 1,48 juta tahun yang lalu. Alat-alat batu yang ditemukan ini tergolong teknologi Oldowan, atau disebut juga Mode 1. Ini adalah teknologi paling awal yang dikenal manusia. Sederhana, tapi efisien, memecah batu dengan sudut tertentu untuk menghasilkan sisi tajam yang bisa digunakan memotong daging atau tanaman. Menariknya, teknologi ini sangat mirip dengan yang digunakan Homo habilis di Afrika dan Homo erectus di Asia Timur. Jadi, mungkinkah makhluk di Sulawesi ini merupakan bagian dari gelombang awal migrasi manusia purba yang menyeberang jauh lebih cepat dari dugaan? Pada masa itu, wilayah Indonesia bagian timur masih terpisah oleh lautan dalam, dikenal sebagai zona Wallacea. Sulawesi tidak pernah terhubung dengan daratan Asia ataupun Australia, bahkan di masa air laut terendah sekalipun. Artinya, siapapun yang membuat alat ini harus menyeberangi laut. Para ilmuwan dulu beranggapan kemampuan ini baru dimiliki Homo sapiens. Tapi penemuan di Sulawesi menantang pandangan itu. Jika Homo erectus memang sudah ada di Jawa sekitar 1,6 juta tahun lalu, mungkin sebagian dari mereka berani menyeberang, menggunakan rakit sederhana atau hanyutan alami. Ini membuka kemungkinan baru, bahwa manusia purba jauh lebih pintar dan berani dari yang kita kira. Hingga kini, belum ada satupun fosil manusia yang ditemukan di situs Walanae. Hanya alat-alat batu yang membisu. Para peneliti punya beberapa hipotesis. Pertama, kemungkinan besar pembuatnya adalah Homo erectus, spesies yang juga ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Mereka dikenal tangguh, pemburu, dan penyebar ulung. Tapi ada teori lain. Mungkin makhluk ini adalah nenek moyang dari Homo floresiensis, manusia kecil yang hidup di Flores hingga 50.000 tahun lalu. Atau bahkan lebih menarik, bisa jadi ini adalah spesies baru yang belum ditemukan. Sebuah ghost lineage dari keluarga manusia yang hanya meninggalkan jejak alat, tapi tidak pernah meninggalkan tulang. Temuan ini mengubah cara kita melihat evolusi manusia di Asia Tenggara. Selama puluhan tahun, para arkeolog percaya bahwa kemampuan melintasi laut baru muncul ratusan ribu tahun kemudian. Tapi kini kita tahu, manusia, atau setidaknya kerabatnya, sudah mulai menyeberangi pulau-pulau di Nusantara lebih dari 1 juta tahun lalu. Artinya, peradaban manusia bukan hanya tentang kapan kita muncul, tapi juga tentang keberanian untuk menjelajah dan beradaptasi, bahkan sebelum kita benar-benar menjadi manusia modern. Namun pertanyaan besar masih menggantung. Jika makhluk itu benar ada di Sulawesi 1,5 juta tahun lalu, kemana mereka pergi? Mengapa tidak ada fosil yang tersisa?
Apakah mereka punah karena terjebak di pulau? Atau justru berevolusi menjadi bentuk baru yang belum kita kenal? Mungkin, sebagian kecil dari mereka hidup terus, meninggalkan jejak halus di DNA manusia Asia Tenggara saat ini. Kita belum tahu. Tapi satu hal pasti. Temuan ini mengingatkan kita bahwa sejarah manusia jauh lebih panjang, kompleks, dan misterius daripada yang pernah kita bayangkan. Dan mungkin, di kedalaman tanah Sulawesi, masih ada rahasia lain yang menunggu untuk ditemukan.